Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Kafi. Di sini mata praktikum itu sistem operasi. Jadi nanti di sini itu kita memakai softwarenya itu Linux ya, untuk sistem operasinya Linux. Kemudian kalian bisa install dulu Linuxnya, tapi kalau yang sudah pakai Windows bisa kalian install VMware atau VirtualBox, kemudian baru kalian install Ubuntu-nya ya. Baik, untuk sekarang ini sistem operasi. Pertemuan satu itu kita perkenalan Linux ya. Jadi kan Linux itu sistem operasi juga ya. Dia sifatnya open source, kemudian dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds ya, dimana logo Linux ini itu penguin, dan nama penguinnya itu adalah Tux. Oke, yang pertama, Unix itu adalah sistem operasi yang digunakan sebagai sistem operasi baku pada berbagai jenis komputer, terutama komputer mini, baik sebagai workstation atau server. Komputer dalam sebuah jaringan lebih handal dibandingkan komputer yang berdiri sendiri. Jadi ini Linux itu, atau bisa disebut juga dengan Unix ya. Kemudian ada utilitasnya. Yang pertama itu ada mengirim berita secara elektronik, mengirim dokumen, melakukan perhitungan. Kemudian ada lagi nih, ada CAL untuk menampilkan kalender, CAT untuk menampilkan isi dokumen, CC untuk mengkompilasi program, DATE untuk tanggal dan kalkulator ya. Di sini ada penjelasannya. Kemudian shell itu untuk membaca dan menerjemahkan perintah pemakai sebagai suatu permintaan dan memberikannya ke kernel. Kemudian pada sistem Unix atau Linux ini umumnya terdapat beberapa macam shell. Ada bash, kemudian ada C ya, sama corn, brown, sama Linux. Kemudian ada kernel. Kernel itu mengendalikan akses terhadap komputer, mengatur memori komputer, memelihara sistem file, dan mengalokasikan sumber daya komputer. Jadi ini ibaratnya pusatnya ya. Kemudian di sini ada sistem file dan directory. Itu yang pertama tuh ada bin, yaitu sama aja kayak berisi dasar-dasar Linux, program-programnya. Kemudian ada jenis file biasa, misalnya file untuk menyimpan dokumen, program ataupun data. File ini dibedakan lagi menjadi file teks atau berisi kode-kode yang dapat kita baca, atau dokumen biasa lah. Kemudian ada file biner, itu berisi kode mesin. Kemudian ada directory, file yang berisi daftar file biasa ataupun sub directory lainnya. Kemudian ada yang ketiga, file spesial, itu file yang menyatakan piranti fisik seperti disk, tab, floppy, dan printer. Nah, kemudian ada perintah-perintah dasar ya di dalam Linux. Jadi kalau di Windows itu kan CMD namanya, command line. Kemudian untuk di Linux ini terminal adanya. Nah, jadi sini ada perintah-perintah dasar. Nanti ini perintah ini kita coba aja ya di Linux, di terminal. Ada ls dan beserta fungsi-fungsinya ini. Oke. Nah, jadi pertama itu untuk masuk ke terminalnya itu tinggal klik kanan, kemudian pilih open terminal ya, kayak gini. Oke, misalnya kita coba ya. Kita coba apa tuh, untuk membuat directory ya, atau folder. Jadi
Saya sudah buat direktorinya itu sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat direktorinya itu direktori SO ya. Kemudian untuk membuat direktori itu kita gunakan mkdir. Mkdir itu untuk membuat direktori, make directory, mkdir. Misalnya apa? Pertemuan satu, gini ya. Nah, untuk melihat isi dari directory SO ini kita pencet ls. Ada di bagian sini pertemuan satu. Kemudian untuk masuk ke direktorinya itu kita gunakan cd untuk masuk ke dalam direktori. Misalnya direktori pertemuan satu. Nah, ini artinya kita sudah masuk ke dalam direktori pertemuan satu. Kemudian kita buat lagi nih foldernya mkdir, misalnya apa, coba satu. Buat lagi dua direktori, coba dua. Untuk melihat isi dari direktori dalam pertemuan satu ini kita gunakan ls. ls itu list. Nah, jadi ada dua direktori ya, ada coba satu sama coba dua. Kemudian untuk kita membuat file, nah di sini apa lagi nih? Di sini ada menghapus direktori. Untuk menghapus direktori itu kita rmdir, kemudian nama direktorinya, misalnya coba satu. Nah, berarti berhasil ya ini ya. Kita lihat lagi, iya berarti sudah kehapus direktori coba satunya. Kemudian misalnya kalian ingin menghapus dua direktori sekaligus, caranya ini saya buat lagi dua direktori lagi, tinggal rm dir coba satu spasi coba dua. Nah, ini berarti rm dir ini untuk menghapus direktori ya, beda untuk menghapus file. Enter, kita lihat benar ya, kosong. Kemudian kita buat lagi ya, kita coba satu mkdir coba. Kemudian kita masuk ke dalam coba satu. Nah, untuk keluar dari direktori itu tinggal cd spasi titik dua, titik, maksudnya titiknya dua kali. Nah, ini keluar dari folder coba satu. Kemudian kita masuk lagi ya, coba satu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat file itu bisa macam-macam, ada gedit sama apalagi ya, v sama nano. Jadi sama aja sih fungsinya buat membuat file. Saya gunakan sini gedit .txt. Nah, maka dia langsung masuk file. Nah, di sini tinggal kita isi apa, misalnya sistem operasi, kemudian save. Biasanya close. Jadi gedit ini untuk membuat file ya, karena ini kan filenya formatnya kan txt, ekstensinya. Kalian bisa
apa aja, bisa apa.c misalnya. Terus untuk melihat isi dari folder coba satu ini ls list. Nah di sini ya, ini ada apa.txt untuk file. Nah untuk menghapus file itu apa nih, rm baru apa.txt. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi apa kehapus. Jadi benar ya kehapus ya. Oke, mungkin kalian bisa coba ya, ada macam-macam lagi. Baik, pertemuan ini kita bahas perintah-perintah dari dasar Linux ini di terminal. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.